Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Atul Adawiyah sebagai moderator dalam presentasi ini mengenai topik makanan halal dan haram. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Robi Atul dengan NIM akhir 029, lalu Kanza dengan NIM akhir 053, Justi dengan NIM akhir 010, Diva dengan NIM akhir 021, Desi dengan NIM akhir 048, Intan dengan NIM akhir 059, Fani dengan NIM akhir 024, Indira dengan NIM akhir 013, Rafiska dengan NIM akhir 039, dan yang terakhir ada Safadi dengan NIM akhir 102. Boleh next? Baik, kita langsung aja lanjut ke latar belakang yang akan dibacakan oleh teman saya. Maka yang pertama adalah latar belakang. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang tidak tergantikan dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan ajaran agama Islam, terutama dalam konteks halal dan haram. Seiring perkembangan zaman, menjaga kehalalan makanan menjadi tantangan yang semakin rumit karena produk global yang beragam dan proses produksi yang kompleks. Pemahaman mendalam mengenai konsep halal dan haram menjadi sangat penting bagi umat muslim untuk memastikan bahwa konsumsi makanan dan minuman mereka sesuai dengan syariat, menghindari dampak negatif dari makanan haram, dan juga mendukung kesehatan tubuh. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut konsep tersebut dan pentingnya pemilihan makanan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah pengertian tentang halal dan juga haram. Apa sih halal itu? Kata halal merupakan asal kata dari bahasa Arab, hala, yahilu, hilan, yang berarti sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah atau diperbolehkan menurut syariat. Berdasarkan makna tersebut, istilah halal membawa pada dua makna, yaitu merujuk kepada perbuatan seseorang dan kepada penggunaan sesuatu seperti makanan, minuman, dan cara memperolehnya sesuai syariat Islam. Lalu, apa sih pengertian haram? Haram berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab yang memiliki arti sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Menurut istilah, haram dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diperintahkan untuk ditinggalkan. Next. Oke, selanjutnya adalah pengertian makanan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan dapat dinyatakan halal apabila sesuai dengan kriteria yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Lalu, makanan haram adalah setiap makanan yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Larangan ini didasarkan pada akibat buruk yang dapat ditimbulkan, dikarenakan semua yang Allah haramkan untuk kita makan pasti mengandung keburukan bagi kesehatan tubuh dan akal manusia. Selanjutnya yaitu kriteria makanan dan minuman halal. Nah, mengonsumsi makanan dan minuman halal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, secara umum kriteria makanan halal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada halal zatnya atau lidzatihi, yang kedua ada halal cara memperolehnya atau lighairihi, yang ketiga adalah proses yang halal, dan yang keempat ada halal dalam penyajiannya. Nah, yang pertama itu ada halal zatnya, di mana makanan itu harus dibuat dari hewan atau tumbuhan yang hukumnya halal untuk dimakan. Nah, yang kedua, hal cara memperolehnya, di mana jika suatu makanan diperoleh dengan cara tidak baik, maka makanan itu bisa menjadi haram. Yang ketiga, itu adalah proses yang halal, di mana makanan itu harus diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya haram. Dan yang terakhir, kriterianya yaitu halal dalam penyajiannya. Nah, syarat makanan halal itu juga dilihat dari cara penyajiannya. Nabi Muhammad kita itu melarang umatnya untuk menggunakan emas sebagai peralatan makan. Berikutnya yaitu ada contoh dan jenis makanan dan minuman halal. Di antaranya yaitu untuk makanan halal, yang pertama, semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya semua makanan itu boleh dan halal untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Lalu yang kedua yaitu semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal. Bagi seorang muslim, makanan yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi itu memenuhi dua syarat, yaitu halal dan toib. Halal yaitu dibolehkan berdasarkan oleh ketentuan syariat Islam, sedangkan toib artinya baik, lezat, mengandung nutrisi, dan menyehatkan. Contohnya yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga yaitu segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikan dan kotor. Lalu yang keempat, hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, unta, kerbau, dan lain-lain. Yang kelima yaitu hati dan limpa binatang yang halal.
Dalam Islam, hukum mengonsumsi darah adalah haram. Namun, dua jenis darah yaitu hati dan limpa hukumnya halal. Yang keenam, bangkai ikan dan belalang sesuai sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan, adapun dua darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketujuh yaitu binatang yang hidup di air laut maupun di air tawar tidak perlu disembelih karena bangkai ikan itu hukumnya halal. Yang berikutnya yaitu jenis dan contoh minuman halal. Yang pertama yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal sehat manusia. Yang kedua yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa, maupun akidah. Contohnya yaitu minuman yang berasal dari air alami seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, dan yang lain. Lalu minumannya airnya bercampur dengan benda lain yang halal. Contohnya susu, kopi, teh, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu air atau cairan tersebut bukan benda najis atau benda suci yang terkena najis. Dan yang keempat yaitu air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan benar. Selanjutnya, dasar hukum makanan dan minuman halal. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk memilih makanan dan minuman yang halal. Selain menjadi ibadah, makanan halal juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Al-Quran secara tegas melarang umat muslim mengkonsumsi beberapa jenis makanan. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan bahwa bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah haram. Surat Al-Baqarah ayat 173 juga menegaskan keharaman menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan umat. Dasar hukum makanan dan halal yang selanjutnya, selain ayat-ayat yang disebutkan tadi, surat Al-An'am ayat 145 juga menyebutkan, tidak aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena sesungguhnya semua itu adalah najis, dan juga sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu memakan darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain atas nama Allah. Selanjutnya yaitu kriteria makanan dan minuman yang haram dalam Islam. Makanan yang hukumnya haram secara zatiah adalah makanan yang hukumnya haram dikarenakan secara zatnya atau substansinya diharamkan. Jenis-jenis makanan ini yaitu dapat berupa daging hewan yang sudah menjadi bangkai, kecuali dari bangkai ikan dan belalang, kemudian darah, daging babi, daging binatang yang disembelih dengan menggunakan nama selain nama Allah, daging binatang yang tidak disebut asma Allah ketika disembelih, dan juga minuman keras dan memabukkan, seperti khamar. Kemudian terdapat juga makanan yang haram hukumnya disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu makanan atau minuman yang kotor dan menjijikan, kemudian daging dari hewan buas yang berkuku tajam dan bertaring. Selanjutnya, yaitu terdapat makanan dan minuman yang dihukumi secara haram, yaitu secara ghair zatiyah adalah makanan atau minuman yang dilihat dari cara mendapatkannya. Makanan atau minuman tersebut hukumnya haram. Adapun jenis-jenisnya yaitu harta atau makanan yang didapatkan dari hasil mencuri, hasil berjudi, hasil dari riba, hasil dari korupsi, hasil dari jual beli barang yang hukumnya haram, dan hasil dari suap menyuap. Next. Baik, selanjutnya ada contoh dan jenis makanan dan minuman haram. Makanan diharamkan apabila yang pertama ada haram karena zatnya, berarti bahwa asal atau zat yang menyusun makanan dan minuman tersebut memang sudah haram, seperti daging bangkai dan babi. Lalu yang kedua ada haram karena sebab yang tidak berkaitan dengan zatnya, adalah makanan tersebut berasal dari zat yang halal, akan tetapi cara memperolehnya haram, seperti mencuri dan lain-lain. Next.
Contoh dan jenis makanan haram. Di antara makanan yang diharamkan dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bangkai. Bangkai merupakan hewan yang mati bukan karena proses penyembelihan menurut syariat Islam ataupun diburu. Hukum bangkai jelas haram kecuali bangkai itu adalah bangkai dari ikan dan belalang. Lalu yang kedua ada darah. Darah yang mengalir atau ditumpahkan hukumnya tidak halal untuk dikonsumsi. Diharamkannya darah yang mengalir di sini adalah karena kotor dan dapat diduga akan berbahaya seperti bangkai, karena darah merupakan tempat yang subur bagi tumbuh kembangnya bakteri. Lalu yang ketiga ada daging babi. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah, yang berarti diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Penyebutan daging babi mencakup seluruh bagian tubuhnya, baik daging, lemak, tulang, rambut, dan sebagainya. Menyebutkan sebagian, tapi ini yang berarti keseluruhan. Jadi hanya disebutkan daging. Lalu yang keempat ada hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah di sini adalah hewan yang disembelih oleh orang kafir, orang musyrik, atau orang majusi. Disebabkan karena tidak menyebutkan nama Allah selama proses penyembelihan, maka hukumnya adalah haram untuk dimakan. Lalu yang kelima ada hewan yang disembelih untuk berhala. Ini adalah mencakup semua hewan yang disembelih untuk kuburan, sesajen, atau tumbal proyek pembangunan jembatan atau jalan, tugu peringatan yang disembah sebagai tanda dan simbol bagi sesembahan selain Allah atau sebagai perantara kepada Allah. Hewan yang disembelih untuk berhala haram dikonsumsi meskipun disembelih menyebut nama Allah. Jika tidak menyebut nama Allah saat menyembelih, misalnya menyebut nama berhala yang dituju, maka akan lebih haram lagi, karena menggabungkan dua sebab keharaman sekaligus. Next. Lalu selanjutnya adalah contoh dan jenis minuman haram. Minuman akan dikatakan sebagai haram apabila memiliki beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, dikonsumsi secara berlebihan karena Allah tidak suka dengan sesuatu hal yang berlebihan. Lalu yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Yang ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Yang keempat, merupakan hak milik orang lain. Yang kelima, menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Yang keenam, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Nah, berdasarkan 6 hal yang telah disebutkan, berikut ada beberapa jenis minuman haram. Yang pertama ada minuman yang berasal dari darah. Darah adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi. Sama hukumnya dengan orang yang meminum darah binatang sebagai alasan terapi atau proses penyembuhan penyakit itu tetap diharamkan. Lalu yang kedua ada minuman keras atau khamar. Minuman keras atau khamar yang dimaksud di sini adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman yang mengandung alkohol ini dapat membuat orang yang meminumnya kehilangan akal dan kesadaran, maka dari itu hukumnya diharamkan. Lalu yang ketiga ada minuman yang diminum dalam bejana, minum bejana emas khususnya. Minuman yang diletakkan dalam bejana emas ini hukumnya diharamkan karena bentuk penyajiannya yang berlebihan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang dilebih-lebihkan. Lalu yang keempat ada minuman yang membahayakan diri. Minuman yang membahayakan diri di sini merupakan minuman yang dicampur dengan zat yang membahayakan orang yang meminumnya, seperti racun. Hal ini biasanya dilakukan sebagai usaha untuk bunuh diri dan tentunya perbuatan ini sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima ada minuman yang diambil tanpa izin. Minuman yang diambil tanpa izin pemiliknya atau diperoleh dari mencuri atau dibeli dengan harta yang tidak halal seperti korupsi dan riba hukumnya haram untuk diminum. Lalu yang keenam ada minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung zat yang diharamkan adalah minuman yang mengandung seperti darah, air liur anjing, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh ada minuman yang tercampur najis. Minuman yang mengandung najis di dalamnya haram hukumnya untuk dikonsumsi umat Islam. Semua minuman yang mengandung najis haram hukumnya, namun yang haram itu belum tentu najis, seperti ganja atau obat-obatan terlarang. Itu kan dia haram, tapi dia tidak termasuk najis. Kedelapan, ada minuman dengan efek psikotropika. Minuman dengan efek psikotropika merupakan minuman yang dicampur dengan narkotika atau obat-obat terlarang lainnya. Minuman ini haram hukumnya untuk dikonsumsi karena menyebabkan efek yang memabukkan dan kehilangan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya, serta kecanduan juga.
Lalu yang kesembilan dan yang terakhir ada minuman yang dipercayai memiliki kekuatan. Minuman yang dipercayai bisa menyembuhkan suatu penyakit, minuman yang telah diberi jampi-jampi atau mantra dari seseorang yang dianggap pintar atau paranormal. Hal ini tentunya diharamkan dalam hukum Islam karena dianggap sama dengan perbuatan syirik atau musyrik atau menyekutukan Allah, yaitu mempercayai kekuatan lain yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Next. Lalu larangan mengonsumsi zat haram. Seperti yang kita ketahui, haram merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berpengaruh buruk bagi tubuh. Begitu pula dengan konsep halalan thayyiban. Halalan thayyiban sendiri menjelaskan bahwa sesuatu yang halal akan lebih baik dikonsumsi daripada makanan haram karena makanan halal merupakan membawa hal yang baik bagi tubuh dan memiliki manfaat lebih banyak sesuai dengan penjelasan dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 178. Dalam hal ini, dua ayat berikut adalah menjelaskan bahwa seorang mukmin hendaklah mengonsumsi makanan yang baik, yaitu makanan halal yang memiliki manfaat, sehat, dan tidak memberikan penyakit pada tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menjauhi larangannya. Next. Lalu, mengapa zat haram itu dilarang? Karena A. Menuntun kepada kemaksiatan. Sahabat Sal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya mau tidak mau. Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan haram mampu membuat seseorang yang mengonsumsinya melakukan kemaksiatan. Lalu dalam hadis riwayat At-Tabrani menjelaskan bahwa setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya atau lebih layak membakarnya. Dalam hadis berikut, dapat dijelaskan bahwa makanan haram dapat membuat seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan yang nantinya akan berkembang dan tumbuh pada diri manusia dan akan diteruskan pada keturunan mereka. Next. Untuk alasan lainnya adalah B. Terhalangnya doa. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang bertaubat, maka Allah memberinya taubat untuknya. Namun, bila kembali lagi, maka Allah untuk memberinya minum dari sungai Habal. Seseorang bertanya, apakah sungai Habal itu? Beliau menjawab, nanahnya penduduk neraka. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa memakan atau meminum suatu hal yang haram dapat menghalangi doa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dipengaruhi oleh perilaku manusia yang mulai bermaksiat dan meninggalkan ibadah. Selain itu, jika seseorang tersebut ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, meskipun begitu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap wajib dilakukan. Next. Lalu C. Kesehatan terganggu. Makanan haram dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Contohnya alkohol. Alkohol dapat memabukkan dan juga mengancam ginjal serta kesadaran otak. Sedangkan daging babi dapat menyebabkan penyakit atau bakteri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu karena memiliki alasan, yaitu untuk menghindarkan hambanya dari keburukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Next. Lalu syarat zat haram dapat dikonsumsi. Sebenarnya zat haram sangat dilarang untuk dikonsumsi. Namun ada beberapa kondisi khusus yang membuat zat haram itu dapat dikonsumsi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, di dalam surah tersebut dijelaskan pula bahwa Allah memberikan keringanan bagi hambanya yang merasa terpaksa mengonsumsi suatu zat haram untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya seperti kondisi jika seseorang tersesat dan tidak ada satupun sumber makanan halal di sekitarnya. Mau tidak mau, untuk memberikan nutrisi kepada tubuhnya supaya tetap hidup, seseorang tersebut harus mengonsumsi makanan yang bersifat haram untuk mempertahankan hidupnya. Adapun juga seperti obat bius
dan juga alkohol yang digunakan untuk kesehatan. Hal tersebut bisa digunakan dengan alasan merupakan salah satunya cara untuk mengobati dan mempertahankan kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan seseorang dapat mengonsumsi zat haram dengan syarat jika tidak dilakukan mengonsumsi zat haram, maka akan mengancam nyawa atau menyebabkan kematian. Next. Studi kasus mengenai makanan halal dan haram. Nah, saya akan membahas studi kasus mengenai memenuhi kebutuhan nutrisi dengan mematuhi prinsip halal. Nah, Siti merupakan seorang mahasiswa semester akhir program studi gizi di sebuah universitas ternama. Untuk tugas akhirnya, ia mendapat kesempatan magang di sebuah rumah sakit besar di kota asalnya. Tugas Siti adalah menyusun menu makanan untuk pasien yang sedang dirawat di sana. Suatu hari, Siti mendapat tanggung jawab untuk membuat menu bagi seorang pasien yang mengalami malnutrisi. Pasien ini adalah seorang muslim yang taat dan karena kondisinya yang lemah, ia memerlukan asupan gizi yang tinggi agar cepat sembuh. Siti ingin menyusun menu yang seimbang dan bergizi, tetapi ia menghadapi masalah yang tidak terduga. Saat memeriksa bahan makanan di dapur rumah sakit, Siti menemukan bahwa beberapa bahan makanan tidak memiliki label halal. Bahkan daging yang tersedia tidak jelas apakah diproses sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Selain itu, dokter menyarankan suplemen protein untuk pasien tersebut, tetapi suplemen itu juga tidak bersertifikasi halal. Siti merasa bingung sebagai seorang calon ahli gizi, ia paham bahwa betapa pentingnya asupan nutrisi untuk pasien. Namun, sebagai seorang muslim, ia juga tahu bahwa makanan yang diberikan harus halal. Next. Nah, untuk mencari solusi, Siti berdiskusi dengan dosen pembimbingnya dan tim dokter di rumah sakit. Mereka bersama-sama mencapai beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada pasien muslim itu halal, sambil tetap memenuhi kebutuhan gizinya. Yang kedua, mencari alternatif bahan makanan. Siti dan timnya kemudian mencari bahan makanan pengganti yang gizi dan kehalalannya terjamin. Mereka berhasil mengganti daging yang tidak jelas kehalalannya dengan daging halal dari pemasok terpercaya. Mereka juga menemukan suplemen protein yang bersertifikat halal. Ketiga, pentingnya edukasi tentang halal. Dari kasus ini, Siti menyadari betapa pentingnya edukasi mengenai makanan halal dalam dunia kesehatan, terutama dalam bidang gizi. Ia melihat perlunya kerjasama antara ahli gizi rumah sakit dan lembaga sertifikasi halal agar makanan yang direkomendasikan benar-benar halal. Akhirnya, Siti berhasil menyusun menu yang memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan beberapa bahan yang halal. Setelah beberapa minggu menjalani diet yang disusun oleh Siti, kondisi kesehatan pasien tersebut membaik secara signifikan. Kasus ini tidak hanya menjadi pelajaran penting bagi Siti sebagai calon ahli gizi, tetapi juga meningkatkan kesadaran pihak rumah sakit tentang pentingnya menjaga kehalalan makanan dalam pelayanan kesehatan. Next. Baik, kasus ini menunjukkan bahwa menggabungkan prinsip halal dengan kebutuhan nutrisi pasien adalah tantangan yang memerlukan perhatian dan pengetahuan yang mendalam. Dengan memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi syarat halal dan gizi. Siti tidak hanya memenuhi tanggung jawab profesionalnya sebagai calon ahli gizi, tetapi juga mematuhi ajaran agama Islam. Ini menunjukkan integrasi antara kepatuhan religius dan tanggung jawab profesional dalam konteks pelayanan kesehatan. Lanjut. Baik, setelah penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa konsep halal dan haram dalam Islam memiliki pengaruh yang penting terhadap kehidupan sehari-hari umat muslim, terutama dalam pemilihan makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal adalah makanan yang diizinkan oleh syariat Islam memenuhi kriteria halal dari bahan, proses pengolahan, hingga penyajiannya seperti daging hewan yang disembelih sesuai dengan syariat. Sebaliknya, makanan dan minuman yang haram dilarang karena mengandung zat berbahaya atau diperoleh melalui cara yang tidak sesuai syariat. Mengonsumsi makanan halal akan membawa banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, sedangkan makanan haram dapat menimbulkan dampak buruk. Maka dari itu, kesadaran akan pentingnya memilih makanan halal harus terus ditingkatkan agar umat muslim dapat hidup sehat dan berkah. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan yang pertama mempelajari Al-Quran dan hadis lebih mendalam untuk memahami dan menguasai konsep makanan dan minuman yang halal dan haram.
Yang kedua, memperhatikan label kemasan dalam setiap makanan guna memastikan bahwa makanan atau minuman tersebut halal untuk dikonsumsi. Yang ketiga, berusaha untuk memilih makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara-acara tertentu. Nah, baik, penting bagi kita untuk selalu menjaga kehalalan makanan yang kita konsumsi. Karena makanan yang halal bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kebersihan jiwa dan keimanan kita. Dengan memahami perbedaan antara yang halal dan haram, kita dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan memastikan bahwa setiap makanan yang kita konsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu, presentasi dari kelompok 3, apabila ada salah kata dan lepatnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.